Inilah race week 15 pemirsa. Minggu-minggu penting bagi tim-tim balap kelereng untuk meraih poin sebaik mungkin agar bisa meraih gelar juara di sisa 3 race ke depan. Dan sangat-sangat tidak terasa pemirsa, Liga Balap Kelereng hanya menyisakan 3 race lagi. Dan kita akan mengetahui tim-timnya juara di Liga 3, di Liga 2, dan tentunya di Liga 1. Sejauh ini Anda pasti telah melihat kudeta pimpinan klasemen yang dilakukan di 3 liga itu, yang membuat Liga Balap Kelereng ini selalu seru, selalu bersaing memperebutkan puncak klasemen. Dan saat ini Persinga Ngawi sedang diambang kudeta pemirsa oleh Persidi Dirayek yang ada di posisi 2 dengan jarak 5 poin saja. Dan ada 2 tim juga yang sangat bahaya bagi Persinga Ngawi yang bertengger di puncak klasemen itu, yakni ada Putra Sinargidi dan Karu United yang memiliki poin 164 poin atau hanya berjarak 6 poin saja. Dan tim lain yang perlu diwaspadai juga adalah Perseta Tulungagung yang sedang berusaha menemukan penampilan terbaiknya di putaran kedua Liga 3 ini. Tapi tidak hanya kelima tim itu saja yang akan bersaing di papan atas. Tim-tim lain bisa saja membuat kejutan di 3 race ke depan pemirsa, sehingga tidak boleh menganggap remeh musuh-musuh lainnya, karena mereka bisa saja memberikan ancaman. Terlebih lagi yang perlu diwaspadai ancamannya adalah Persibas Banyumas yang 2 race terakhirnya selalu menang. Dan ternyata sudah terlihat starting grid di race ini pemirsa. Persibas Banyumas untuk kali kedua akan start pertama lagi dan kembali menurunkan pemain bertipe balancer. Sepertinya Persibas Banyumas akan menerapkan strategi yang sama lagi pemirsa seperti di race 14 lalu. Dan tim yang start di belakang Persibas Banyumas adalah Keprijaya dengan memasang markman-nya. Begitu juga Persijap Jepara di posisi 3 yang juga mengandalkan pemain bertipe bertahan. Dan ternyata di race ini pemirsa, kebanyakan tim-tim balap kelereng menurunkan markman mereka dan hanya 3 tim yang memasang cornerman. Inilah sirkuit ke-8 di Liga 3 pemirsa, yang di sirkuit Batu Licin yang berlokasi di Banjarmasin. Dan tipe sirkuit ini sepertinya menguntungkan bagi pemain sprinter karena ada banyak trek lurusnya. Tapi di race ini tidak ada yang menurunkan sprinter mereka. Dan kemeriahan selalu mewarnai race ini pemirsa berkat para pendukung seluruh tim yang hadir untuk mendukung tim kembahan mereka. Antusiasme mereka tidak pernah surut sedikit pun pemirsa, selalu datang untuk memberikan dukungan. Dan saya harap Anda yang menonton lewat layar kaca Anda juga tetap mendukung tim kebanggaan Anda. Dan saat ini seluruh tim sudah bersiap di garis start. Kita hanya perlu menunggu lampu start dinyalakan pemirsa. Dan official sudah menyalakan tanda start pemirsa. Dan race 15 sirkuit Batu Licin melaju. Dan 3 tim langsung tancap gas di sana. Dan Persipura Pamekasan yang berada di posisi pertama dengan Asabadi yang masih mengejarnya pemirsa. Namun tampaknya mulai berkurang tekanan pada Persipura Pamekasan kini. Mulai bernapas lega laser sapi ngamuk dari ancaman para musuhnya. Dan terlihat Persipura Pamekasan berusaha menjauh, tapi Asabadi kembali mengancam di sana. Harus melakukan marking, gagal melakukan marking Persipura Pamekasan pemirsa. Kini keduanya keluar. Oh, hampir saja Asabadi disalip pemirsa. Oh, kita lihat di sana Persipura Pamekasan sedang terancam. 3 tim sedang menekannya pemirsa. Namun kali ini Persipura Pamekasan berhasil melakukan marking sehingga posisi 2-nya aman saat ini. Dan kini konsentrasinya harus difokuskan pada Asabadi yang merasa nyaman di posisi pertama. Dan tadi ada serangan dari Persika Tegal pemirsa, namun serangan itu berhasil dihindari oleh pemain Persipura Pamekasan yang cukup kuat pertahanannya di lap ini. Lap ketiga, oh, disalip Asabadi pemirsa. Dan Karu United keluar lintasan untuk kali pertama. Dan posisi pertama diambil oleh Persibas Banyumas dengan kecepatan yang super cepat tadi pemirsa. Namun di sana menyerang, oh, gagal serangan Persipura Pamekasan pemirsa, membuat posisinya turun drastis sepertinya. Oh, ternyata masih bertahan di 3 besar. Sepertinya Persipura Pamekasan beruntung mendapatkan dorongan dari tim-tim di belakangnya tadi sehingga bertahan di 5 besar. Sudah memasuki lap keempat pemirsa. Oh, terjadi lagi sedang keluar lintasan. Dan terjadi lagi perebutan pimpinan balapan yang direbut oleh Asabadi pemirsa dengan cara yang agresif sekali dan sekaligus cerdas pemirsa, karena berhasil menghindari marking Persibas Banyumas. Dan kita lihat saja pemirsa respon apakah yang akan diberikan oleh Persibas Banyumas setelah ia disalip. Dan tampaknya Persibas Banyumas semakin dekat pemirsa, mulai memberikan serangan balik sepertinya kepada Asabadi yang sedang memimpin.
Oh, untuk kali ketiga dalam 5 lap di race ini pemirsa, kembali terjadi insiden keluar lintasan dan kembali terjadi perampasan posisi pertama dalam waktu yang sama saat insiden keluar lintasan terjadi. Dan sang pimpinan balapan saat ini meninggalkan jauh para kompetitornya pemirsa. Hanya Asabadi yang terlihat di sana sedang berusaha mengejar Persibas Banyumas yang telah merebut posisi pertamanya berkali-kali di 5 lap awal ini pemirsa. Sungguh duel yang seru di antara kedua tim ini. Persibas Banyumas sudah keluar dari konveyor dan cepat sekali Asabadi di sana. Kecepatan itu harus segera diantisipasi pemirsa karena sangat bahaya jika tidak disiapkan pertahanan untuk menghadapi manuver Asabadi nanti. Namun sepertinya Persibas Banyumas kembali aman posisinya pemirsa, kembali menjauh dari kejaran musuh-musuhnya di belakang itu. Dan di posisi 2 ternyata sudah berganti saat ini. Asabadi yang sebelumnya di posisi 2 kini mundur jauh ke posisi 5. Sepertinya mulai berkurang performa Asabadi pemirsa. Persibas Banyumas masih memimpin pemirsa. Sangat luar biasa sekali Persibas Banyumas. Entah strategi apa yang digunakan oleh tim ini sehingga di 3 laganya yang berhasil mendominasi balapan dan 2 diantaranya berakhir dengan kemenangan pemirsa. Dan kita lihat saja apakah di race ini Persibas Banyumas mampu meraih hat-trick kemenangan dan mencetak rekor di Liga 3 sebagai tim pertama. Kita lihat pemirsa, entah bagaimana Persidi Derayak berhasil menyalip Persibas Banyumas yang jauh di depannya. Luar biasa Persidi Derayak. Dan kini giliran Persidi Derayak lah yang berusaha menjauh dari kejaran tim-tim lain dan berusaha menciptakan jarak aman dari mereka agar bisa meraih 25 poin dari race ini pemirsa. Karena jika Persidi Derayak menang di race ini, maka otomatis pimpinan klasemen akan ditepati oleh tim Hamok Laju ini. Namun kemenangan di sirkuit Batu Licin ini tentu tidak mudah pemirsa karena perjalanan masih panjang untuk meraih kemenangan. Cukup jauh Persidi Derayak meninggalkan para kompetitornya. Oh, Perseta Tulung Agung kembali mengalami nasib sial pemirsa. Kembali tidak mendapatkan poin dari race ini dan akan berdampak pada posisinya di klasemen yang bisa saja turun di race ini pemirsa. Sungguh putaran kedua yang sulit bagi Laskar Badai Selatan itu. Dan di posisi 2 ternyata sudah berpindah tangan. Kini yang memegang posisi 2 ada Kornamen Putra Sinar Giri yang langsung mengejar sang pimpinan balapan. Kita lihat saja pemirsa apakah Putra Sinar Giri mampu mematahkan dominasi Persidi Derayak yang 3 lap ini sangat kokoh dalam mempertahankan posisi pertamanya dan ancaman musuhnya. Oh, Perseka Tegal menerobos di sana langsung mengancam Persidi Derayak, masih memepet pemirsa. Sangat bahaya bagi Persidi Derayak ini. Mampukah bertahan? Persidi Derayak tidak mampu bertahan dan merelakan posisi pertamanya diambil oleh Putra Sinar Giri yang sangat mengejutkan sekali berhasil memimpin. Dan kini Putra Sinar Giri menjadi tim kelima yang mampu memimpin di race ini. Dan sejauh ini Persidi Derayak yang berhasil bertahan di posisi pertama dan bertahan menjadi pimpinan balapan selama 3 putaran. Dan kita lihat saja berapa lama PSG mampu dalam bertahan di posisi pertama. Namun saat ini pemirsa, ujian pertamanya dalam mempertahankan pimpinan balapan sedang diuji oleh Persidi Derayak yang sedang memberikan tekanan. Kini pemirsa ingin kembali ke posisi pertama lagi sepertinya Persidi. Lap 12 pemirsa dan Putra Sinar Giri masih aman posisinya. Oh, insiden keluar lintasan kembali dalam lap PSKJ Cimahi pemirsa. Sudah 6 kali PSKJ Cimahi tidak mendapatkan poin sehingga membuatnya berada di posisi juru kunci saat ini. Dan kita lihat kini pemirsa ada banyak tim berusaha mengejar Putra Sinar Giri di sana. Sepertinya di sisa lap ini seluruh tim balap kelereng mulai mengerahkan kemampuan terbaik mereka di race ini untuk meraih posisi finish sebaik mungkin di sirkuit Batu Licin ini. 3 putaran Putra Sinar Giri memimpin pemirsa dan kini semakin terancam posisinya di sana. Oh, Asabadi mengajar dan menyalip Putra Sinar Giri kembali di posisi pertama Sinar Giri pemirsa. Namun belum aman posisinya saat ini karena Persibas Banyumas sedang mengejarnya di sana dan keduanya sangat cepat sekali pemirsa, sama-sama melakukan cornering yang baik juga. Dan tampaknya Persibas Banyumas terlihat kembali melancarkan serangannya, tidak mampu melakukan marki PSG tadi pemirsa. Dan kini posisi pertama kembali diambil oleh balancer Persibas Banyumas dan Putra Sinar Giri di sana melakukan serangan balik pemirsa. Tapi ada ancaman dari Persija Jepara kini harus diwaspadai di sana. Serangan balik Putra Sinar Giri berhasil pemirsa dan kini kembali memimpin balapan. Dan tentunya Putra Sinar Giri sudah belajar untuk juga bertahan dari serangan Persibas Banyumas yang bisa saja menyerang. Oh, lagi-lagi PSG disalib di tempat yang sama pemirsa. Dan inilah lap akhir di race ini pemirsa. Lap terakhir bagi PSG untuk melakukan serangan balik dan kini melancarkan serangan Putra Sinar Giri. Dimarki saja oleh Persibas Banyumas pemirsa dan membuat Putra Sinar Giri disalib oleh tim-tim lainnya dan terlebar posisi 5 kini. Sayang sekali bagi Putra Sinar Giri. Dan saat ini pemirsa yang sedang mengancam Persibas Banyumas adalah Keprijaya sepertinya. Dan terlihat mengejar pemirsa dan mulai menyerang Keprijaya di sana. Oh, hampir saja tadi dan finish. Rekor berhasil diciptakan pemirsa oleh tim Persibas Banyumas
Banyumas sebagai tim pertama di Liga Balap Kelereng yang berhasil mencetak hat-trick kemenangan. Sangat-sangat luar biasa sekali Persibas Banyumas berhasil menang 3 kali beruntun di 3 laga terakhirnya. Selamat sekali lagi untuk pencapaian yang luar biasa yang diraih oleh Persibas Banyumas. Dan kita lihat hasil lengkap race ini. Balancer Persibas Banyumas berhasil menjaga tren kemenangan mereka dengan kembali meraih 25 poin. Dan di belakangnya ada Kepercaya finish kedua dan Persija Jepara di posisi 3. Sementara Putra Sinar Giri yang on fire di lap-lap akhir ternyata hanya finish di posisi 6. Hasil yang mengecewakan tentunya bagi tim The Last Kirton ini. Dan ada 5 tim yang tidak mendapatkan poin dari race ini pemirsa, yakni Sleman United, Karo United untuk kali pertama, lalu Persepa Pamekasan, Perseta Tulung Agung, dan terakhir lagi-lagi PSKC Cimahi. Dan kita lihat tayangan ulang race ini pemirsa, dan langsung dibuka oleh insiden gagal finish. Dan untuk kali pertama pemirsa, Karo United gagal mendapatkan poin di musim ini, padahal Karo United sedang membutuhkan poin untuk kembali ke puncak klasemen Liga 3. Dan inilah aksi Persibas Banyumas yang sangat mulus sekali melewati 2 musuhnya di depan dan memimpin balapan di lap ketiga. Insiden keluar lintasan kembali terjadi pemirsa, dan kali ini yang mengalami nasib sial itu adalah Sleman United. Terlihat pemain Sleman United itu terkendala di konveyor sehingga membuatnya dihempas keluar lintasan. Di lap 10, Putra Sinar Giri bangkit di race ini pemirsa dengan menyalip 2 tim di depannya. Ia menutup ruang 2 tim itu dan langsung melakukan marking, aksi yang luar biasa PSG. Inilah insiden terakhir di race ini pemirsa, dan lagi-lagi yang mengalami nasib sial itu adalah PSKC Cimahi yang telah 6 kali keluar lintasan di musim ini. Sungguh performa yang buruk sekali. Di lap ke-13, posisi pertama Putra Sinar Giri sempat direbut pemirsa. Kecepatan dari Asabadi itu berhasil merampas posisi pertama, namun beruntung bagi PSG karena mendapatkan dorongan sehingga kembali lagi memimpin balapan. Namun Putra Sinar Giri harus merelakan posisi pertamanya terlepas pemirsa yang membuatnya gagal menang di race ini. Dan aktor yang menggagalkan kemenangan PSG itu adalah pemain Persibas Banyumas yang menutup ruang Putra Sinar Giri pemirsa. Dan di layar kaca Anda pemirsa sudah terlihat klasemen sementara setelah race ini usai. Dan Persidi Derayak berhasil menduduki puncak klasemen setelah menggeser Singa Ngawi. Namun jarak Persidi Derayak dengan 2 tim di bawahnya hanya berjarak 1 poin saja pemirsa, sehingga posisi Persidi Derayak sangat rawan direbut tentunya. Dan Karo United masih di posisi 4 ternyata pemirsa, meskipun tidak mendapatkan poin dari race ini. Namun tentunya jaraknya dengan 3 tim besar semakin jauh pemirsa, membuatnya kesulitan untuk bersaing memperebutkan gelar juara Liga 3. Dan Persibas Banyumas kembali merayakan kemenangan ketiganya dengan para supporternya yang hadir di sirkuit Batu Licin ini. Kemenangan yang sangat luar biasa yang dipersembahkan kepada para pendukung mereka. Dan kemenangan ketiga Persibas Banyumas itu menjadi tanda berakhirnya race ke-15 ini pemirsa. Race yang sangat cepat sekali berlalu. Namun Anda tidak perlu khawatir karena race 15 Liga 2 akan dilangsungkan hari Kamis ini, dan tentunya tidak kalah seru dari Liga 3. Dan sebelum berpisah, pastikan Anda telah meninggalkan jejak di kolom komentar dan bantu Mabaran Indonesia dengan membagikan race-race Liga Balap Kelereng agar semakin banyak yang bergabung dengan Anda. Dan jangan lupa untuk like race ini dan juga menekan tombol subscribe. Saya undur diri dari hadapan Anda pemirsa, dan sampai jumpa.